Oke, kasih kode. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, insyaallah taala kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Syarhu Al-Qawaidil Arba'in, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Ali Syekh. Bisa dilihat di halaman 5. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa ahli baitihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada beliau, kepada kedua orang tuanya dan keluarganya. Muqaddimatun Nasir, muqaddimah dari Syekh Adil bin Muhammad Marosi Rifai yang menerbitkan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'd. Di halaman 5, paragraf yang paling bawah, wa kana dzalika fi durusi alqaha syekhuna al-alamatu al-habru hafizahullahu. Kitab ini yang telah disampaikan oleh Syekh Al-Alamah hafizahullahu taala, yaitu Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Wa hadhihi risalatul mubarakatu ala wijajatiha min rasaili imami da'wati. Ini adalah kitab yang ringkas dari kitab induk Rasail Imami Dakwah Al-Hamati. Beliau adalah pemimpin di dalam dakwah tauhid. Wallati fiha bayanu hali ahli tauhid. Di dalam kitab ini terdapat penjelasan seluk-beluk ahlu tauhid. Wahali ahli syirki, dan juga akan dijelaskan kondisi-kondisi atau keadaan ahlu syirik. Akhadha rahimahullahu ta'ala min nususil kitabi wa sunnah. Beliau mengambil sumber rujukan dari Alkitab dan Sunnah. Fajazahullahu sahibal matni. Semoga Allah memberikan balasan kepada penulis matan, yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Ali Musyarrif At-Tamimi. Wa syarhi khairul jazai, dan semoga Allah memberikan dengan balasan yang lebih baik kepada pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Selanjutnya di halaman yang ke-6, kama nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yanfa'a bihadza syarhi al-mubaraki wa an yarzuqana al-ikhlasa fil qawli wal amal innahu khairu mas'ulin wa akramu ma'mulin. Sebagaimana kita senantiasa memohon kepada Allah agar kitab ini memberikan manfaat, kitab yang diberkahi, dan semoga kita diberikan ketulusan di dalam beramal, di dalam bertutur kata. Sesungguhnya keikhlasan itu adalah sebaik-baik permohonan. Wa akramu ma'mulin, sebaik-baik harapan. Kama ahmadullah subhanahu wa ta'ala ansaraha sadra syaikhina al-jalil ditashrifi bil amali ala hadhihi syarhi al-mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada guru kami yang mulia, dan semoga Allah memberikan kemuliaan
dengan sebab usaha yang beliau upayakan sehingga terbit kitab ini, kitab syarah. Wa syukri mausuli li jami'i man syaraka fi i'dadihi. Dan juga beliau menyampaikan ucapan terima kasih diberikan kepada segenap yang berperan serta di dalam mempersiapkan terbitnya kitab ini. Kama as'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'ala saykhana imama haji wa rasyadin. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan guru kami sebagai imam yang memberikan petunjuk dan bimbingan. Wa an ya'izza bihi wa yasluha wa an yubaraka fi umrihi wa amalihi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan, menjadikan beliau tetap manusia yang di atas kebenaran, memberkahi umurnya dan amalannya. Wa an yaghfira lahu wa li walidayhi wa li dzurriyyatihi wa li ahli baitihi. Dan semoga Allah memberikan ampunan dosa kepada beliau, kepada keluarganya, kepada keturunannya, kepada kerabat-kerabatnya. Wa an yaqiyahu sarral hasidin, dan semoga Allah melindungi beliau dari keburukan orang-orang yang dengki. Wa as'aluhu azza wa jalla an yarfa'a bihada syarhi dzikrahu, dan semoga Allah meninggikan kehormatan beliau dengan sebab menulis kitab ini. Wa yusaqilu biha mawazina a'mali, dan semoga dengan kitab ini dapat memberatkan timbangan amalan beliau. Wa an yajma'ahu wa walidayhi wa dzurriyyatahu wa ahla baitihi tahta liwa'il hamdi, dan semoga Allah mengumpulkan beliau, mengumpulkan kedua orang tuanya, keturunannya, kerabat-kerabatnya di bawah panji Nabi Muhammad SAW, yaitu disebut wa'il hamdi, bendera hamdi. Jadi ketika nanti di padang mahsyar, Rasulullah akan memegang bendera yang namanya bendera hamdi. Wa fi jannatin na'im, semoga mengumpulkan di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Wa fi zumrati sabiqin, dikumpulkan bersama kelompok orang-orang yang lebih dahulu. Ma'an nabiyil amin, yaitu bersama dengan seorang nabi yang al-amin, yang terpercaya. Wa sahabatihi al-ghurri al-mayamini, dan juga bersama para sahabatnya yang mulia. Mereka adalah kelompok orang-orang yang berada di sebelah kanan. Ya, di akhirat nanti ada golongan kiri, golongan kanan. Wa an yaj'ala li minal khairi nasiban, dan semoga apa yang aku ikut sertakan, ya. Jadi beliau termasuk yang menerbitkan kitab ini, menjadikan amalanku sebagai kebaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ini adalah mukadimah dari An-Nasir, dari penerbit, yaitu Syekh Adil bin Muhammad Marosi Rifa'i. Kita masuk ke halaman 7. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karima rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara, wa idza butuliya sabara, wa idza aznaba istaghfara, fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Beliau memulai matan kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu mengikuti atau mencontoh Al-Quranul Karim. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memohon kepada Allah sebelum menulis kitab ini, yaitu dengan menulis doa. Aku memohon kepada Allah yang Maha Karim, pemelihara arsy yang sangat besar, agar Allah menjagamu di dunia dan di akhirat,
dan semoga menjadikanmu diberkahi dimanapun engkau berada, dan memohon kepada Allah agar menjadikanmu termasuk orang yang apabila diberikan nikmat mampu untuk bersyukur, dan ketika diuji mampu untuk bersabar, dan ketika jatuh dalam suatu dosa segera untuk beristighfar. Dan sungguhnya 3 hal ini adalah tanda orang yang bahagia, unwanus sa'adah. Asyarhu, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-mu'allifu qala asy-syari hafizahullahu taala di halaman 7, fa inna hadhihi nabdatal mukhtasarata. Ini adalah tulisan yang ringkas ya. Tidak sampai 100 halaman, kurang lebih sekitar 50-an, yaitu dari matan Al-Qawaidul Arba'ah min nabdil muhimmah, termasuk tulisan yang sangat penting yang saat ini sudah diajarkan dari Sabang sampai Merauke. Hampir di seluruh kota, setiap dai yang mengajak kepada tauhid pasti membacakan kitab ini. Ya. Min rasail imami hadi da'wati rahimallah. Ini adalah tulisan yang diambil dari kitab induk Rasail Imamid Da'wah. Wa ahamiyatuha ta'ti bi ma'rifati mudadati tilkal qawaidil arba'i. Kitab ini memberikan penjelasan hal-hal yang saling berlawanan, yaitu tauhid dan syirik, sehingga dikumpulkan menjadi satu judul Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah. Wa annal ikhlala bihadhil qawaidil arba'i aw adama dabtiha yaqa'u ma'ahu lubsun azimun fi ma'rifati halil musyrikin. Karena sungguhnya banyak orang yang melakukan kesalahan di dalam 4 kaidah ini. Ya. Kesalahan tersebut disebabkan karena memahami tauhid dan syirik semata-mata hanya menggunakan ra'yu, menggunakan akal. Timbangan benar dan salah itu menggunakan akal, sehingga banyak yang jatuh dalam kesalahan. Aw ada madobtiha, tidak memiliki kaidah yang benar, tidak ada dobti, tidak ada kaidah, tidak ada patokan yang jelas ya. Sehingga yang ada adalah lubsun adimun, kerancuan yang sangat berbahaya, ketidakjelasan di dalam memahami tauhid dan syirik. Masing-masing orang beda-beda pemahamannya ya, padahal para sahabat, ribuan sahabat, tidak ada satupun mereka bersilang pendapat di dalam perkara tauhid dan syirik ya. Lubsun adimun fi ma'rifati halil musyrikin ya, kerancuan yang sangat besar, ketidakjelasan di dalam memahami tauhid, yaitu yang ada pada keadaan orang-orang musyrik, wa halil muwahhidin ya. Dan juga akan dijelaskan orang-orang yang muwahhid yang benar pemahamannya terhadap tauhid dan syirik. Wal ibtila'u waqa'a bihali ahli tauhid, dan juga sudah menjadi sunatullah ahlu tauhid itu pasti akan diuji, akan mendapatkan ibtila ya. Kalau kita tidak ingin mendapatkan ujian, nggak usah jadi ahli tauhid, bebas dari ibtila, bebas dari ujian. Wahalu ahli syirki, padahal kenyataannya ahli syirik juga mendapatkan ibtila, cuman berbeda sikapnya ya, berbeda sikapnya. Wallahu azza wa jalla bayyana fil Qur'ani ma yajibu min haqqihi fit tauhidihi
Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, menjelaskan ya, tentang kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap hamba yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid. Wa bayyana syirka bihi bayanan aziman. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari mulai surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, menjelaskan di berbagai tempat tentang syirik dengan penjelasan yang sangat gamblang kalau kita mau mempelajarinya. Wa hadhil qawaidul arba'u ma'khudatun min nususil kitabi was sunnah. Dan 4 kaidah ini disaripatikan dari Alkitab dan Sunnah, ya. Sehingga sulit untuk dibantah, ya, dengan pemahaman para sahabat. Wa min ma'rifati halil Arabi, menjelaskan keadaan bangsa Arab. Kama sayati fahiya qawaidun adzimah ta'simu man hafidhaha wa alima ma'naha. Ya. Kaidah yang sangat penting, orang yang berhasil menghafalnya, mengetahui maknanya, ya. Min an yakuna indahu taraddudun fi mas'alatil hukmi ala ahli isyraq, ya. Sehingga ia terjaga taksimu, ya. Kalau dia paham tentang 4 kaidah ini, apalagi sampai menghafalnya, insyaallah taala atas izin Allah ia akan terjaga, terbebas dari keraguan-raguan di dalam masalah hukum terhadap ahli isyraq, terhadap orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kita tidak ragu, oh ini yang seperti ini syirik, yang seperti itu bukan syirik, ya. Dengan mengetahui 4 kaidah ini. Wa ala wujubi ikhlasid dini lillahi azza wa jalla wa kaifa yakunu dzalika, ya. Sehingga kita mengetahui kewajiban seorang hamba, yaitu memurnikan seluruh ketaatan hanya kepada Allah saja. Penulis kitab ini yaitu Imamud Da'wah, penulis matan kitab ini yaitu Qawaidul Arba, Imamud Da'wah Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ka'adatihi fi kasiri min rasail. Dan beliau selalu membiasakan apabila menulis kitab, ya, kebanyakan kitabnya yabtadi'uha bidu'ain, pasti dimulai dengan doa. Ini salah satu ciri khas beliau. Kalau ingin nulis kitab, di mukadimah beliau pasti memberikan kata pengantar dengan doa. Doa untuk siapa? Liman yaqra'u tilka risalata. Doa yang ditujukan kepada orang yang membacakan kitab ini. Doanya berarti untuk saya dan juga kepada jamaah yang mendengarkannya, ya. Au liman wujihta ilahi, atau ditujukan kepada orang yang dibacakan kitab ini. Kepada siapa? Ya. Kepada jamaah sekalian yang mendengarkan kitab ini. Wa hadza kama huwa ma'lumun fihi tanbihu ala anna mabniyal ilmi, ya. Dan hal ini sudah diketahui. Selain beliau memberikan doa sebagai muqaddimah, ya, beliau juga memberikan tanbih, memberikan peringatan bahwasanya, ya, di dalam menegakkan ilmu, yaitu ilmu tentang tauhid, wa da'wah ta'ala rahmah, menunjukkan bahwa dakwah itu harus dilandasi dengan rahmah, dengan kasih sayang, dengan kelembutan, ya, bukan dengan keras, kaku, mudah memponis dan seterusnya. Wa tarahimi, dengan berkasih sayang, bainal muallimi wal muta'allim, antara guru dengan murid, antara orang yang mengajarkan dengan orang yang diajarkan. Wa rahmata wa tarahima bainad da'iyati wal mad'uwi, ya, hubungan tali kasih antara dai dan orang yang didakwahi. Li anna rahmata fi dzalika hiya sababu tawasuli, karena kasih sayang itu yang menjadi sebab sampainya ilmu. Bahkan Allah SWT memulai kitab suci Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim.
Ya, tidak dimulai dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Ya. Qala subhanahu wa ta'ala fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Allah sebutkan dalam surat Al-Imran 159, maka dengan sebab rahmat, dengan sebab balas kasihan dari Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka. Ya, Rasulullah mendakwahi para sahabat dengan kelembutan selama kurang lebih berapa tahun? 13 tahun di Mekah. Belum ada pelajaran yang lainnya. Yakni wa bi rahmatin minallahi lintalahum wa ma fi hadhil ayati silatun li ta'kidil jumlati. Ya, ini ada sedikit pelajaran bahasa Arab. Kata ma dalam surat Al-Imran 159, ya, yaitu kata yang menghubungkan li ta'kidil jumlati, untuk mempertegas kalimat. Benar-benar dengan sebab rahmat Tuhanmu, kayak gitu, kira-kira begitu artinya. Jadi terjemah itu di bawah tafsir, ya. Kalau tafsir itu lebih dalam maknanya. Jadi kalau kita lihat terjemah depak, terjemahnya hanya dengan sebab rahmat dari Allah. Tapi kalau kita mengetahui tafsirnya, mak di situ benar-benar dengan sebab, gitu ya. Jadi maknya mak takkid, ya. Wahiyya allati tusamma zaidah. Dalam kaidah nahwu disebut ma zaidah, ma tambahan. Li ziyadati takkid, untuk mempertegas. Fadu'a'u hadza natijun anir rahmah, dan doa itu akan melahirkan kasih sayang, mendoakan kasih sayang, ya. Kita bertemu dengan seorang muslim, dimulai dengan doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Semoga Allah memberikan keselamatan dan rahmat, ya. Tidak dimulai dengan selamat pagi, ya, good morning, tidak ada mengandung doa, ya. Wa hakada yanbaghi 'alal muallimi wa 'alad da'iyati wa 'alal amiri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar an yakuna rahiman bil khalqi. Maka sudah seharusnya seorang muallim, seorang dai, orang yang memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran, itu harus dengan kasih sayang kepada makhluk, ya, bukan dengan brutal, bukan dengan anarkis, ya, bukan dengan celaan atau caci maki, ya. Kama wasafallahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, sebagaimana Allah SWT memberikan sifat, menerangkan sifat nabinya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai orang yang menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam, alam manusia, bahkan alam jin. Rasulullah pernah mengadakan takbir akbar di hadapan bangsa jin, ya. Al-Anbiya ayat 107. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang bertauhid raufur rahim, saling berlemah lembut dan berkasih sayang. Surat At-Taubah ayat 128. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi wasfi halid da'i ila Allah ma'a ahlil maksiyati, ya, sebagaimana yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim memberikan sifat-sifat seorang dai yang mengajak kepada Allah, ciri-ciri dai yang mengajak kepada Allah. Ketika dia menghadapi pelaku maksiat, lihat ucapannya. Ketika menghadapi ahli nufur, orang-orang yang lari dari kebenaran, ya, ini syair-syair yang ditulis oleh Ibnu Qayyim tentang sifat ciri-ciri dai yang mengajak kepada Allah, bukan dai yang mengajak kepada bulus atau kepada dunia, mengajak kepada Allah. Waj'al li wajhika muqlataini kilahuma min khasyatir rahman
baqiyatani, jadikanlah yang ada di wajahmu, dua biji matamu, baqiyatani, menangis, ya, menyesali, ya, karena takut kepada Allah yang Maha Rahman. Ya, ini ucapan yang lembut, ya, nasihat kepada para pelaku maksiat. Menangislah karena takut kepada Allah, ya. Dan tangisan ketika bersendirian itu akan menghalangi seseorang dari api neraka ketika dia mengingat dosanya yang mencucurkan air matanya. Lau syaa rabbuka kunta aidan mislahum. Ya, ini adalah ungkapan ketika kita melihat saudara kita jatuh dalam dosa. Seandainya Tuhanmu berkehendak, kita pun bisa seperti mereka. Ya, sehingga ada sebuah hadis dari Nabi SAW, orang yang mencela saudaranya karena ia melakukan maksiat, mencela bukan menasihati, maka tidaklah ia dimatikan oleh Allah kecuali ia akan diuji dengan maksiat yang sama. Ia tidak akan dimatikan kecuali ia pun akan melakukan maksiat sebagaimana maksiat yang dilakukan saudaranya. Gara-gara dia mencela, dia akan dihukum. Ya. Sehingga ungkapan ini ungkapan kasih sayang kepada pelaku maksiat. Lau syaa rabbuk, seandainya Tuhanmu berkehendak, kita juga bisa seperti mereka. Khilaf, futur, menjauhi majelis ilmu, bisa saja terjadi. Ya, dulunya seorang dai, dulunya seorang penuntut ilmu, ya, karena dia tidak istiqomah, lalu kemudian, ya, terjatuh dalam kemaksiatan. Fal qalbu baina asabi'ir rahman, karena hati manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah Ar-Rahman. Ya, tinggal dibalik saja langsung sudah bisa berubah. Ya. Hatta hina taqaul al-hududu wa tatabbuku fahiya tatabbuku ala wajhir rahmah la ala wajhil intiqam. Ya, Islam tetap berkasih sayang meskipun ketika dijatuhkan hukuman al-hudud, ya, diputuskan di pengadilan ketika seorang bersalah, ketahuilah bahwa putusan tersebut sebenarnya adalah dalam rangka untuk memberikan rahmah. Ketika ada seorang pembunuh, apa keputusannya? Kisos. Kisos itu sebetulnya adalah kasih sayang kepada keluarganya yang tidak terima dibunuh. Coba kalau tidak dihukum dengan kisos, pasti nggak terima keluarganya. Dan juga untuk menyelamatkan nyawa yang lainnya. Karena pembunuh yang tidak diputuskan hukumannya, tidak diberikan hudud, boleh jadi dia akan membunuh yang lainnya. Sehingga ada orang-orang yang masih berhak mendapatkan rahmat dari Allah SWT. La ala wajil intiqam, bukan semata-mata tujuannya untuk menyiksa. Banyak orang-orang yang tidak paham tentang hudud, tentang hukuman di dalam syariat Islam, seolah-olah itu kejam. Tidak. Betapa banyak keluarga yang tidak terima berakhir di pengadilan dengan ketidakpuasan. Kenapa? Karena pelaku yang membunuh keluarganya dihukum dengan hukuman ringan. Ya, sampai membuat keributan karena tidak adil, ya kan? Tidak terima, ya. Tapi dengan keadilan akan semua manusia akan mendapatkan rahmat, ya. Jadi bukan semata-mata siksaan. Rahmatu bihadzal ladzi istahaqqa tilkal uqubah. Orang yang mendapatkan hukuman, dia mendapatkan rahmat. Kalau dia di dunia ikhlas, di akhirat sudah tidak mendapatkan hukuman lagi. Sudah bebas dia, sudah lunas. Justru kalau tidak dihukum di dunia, was-was, jangan-jangan nanti di akhirat hukumannya akan diputuskan. Tentu lebih berat. Ya, makanya tidak ada orang yang sejujur para sahabat.
Mereka ketika berbuat dosa besar datang kepada Nabi minta untuk dihukum. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, belum ada dalam sejarah manusia sejujur sahabat ketika melakukan dosa minta dihukum. Ya, ada yang dirajam, ada yang dipotong, ada yang minta dikisos. Karena ketinggian tauhid yang ada di dalam dada-dada mereka. Antasallatu alaihi syaiton, dia mendapatkan hukuman karena dia melakukan kesalahan, dikuasai oleh syaitan, faja'alahu mustahiqan lidzalika, sehingga ia berhak untuk mendapatkan hukuman. Ya, sebagai bentuk realisasi rahmat, ya, bukan siksaan. Ya. Kal asiri min ahbabika idza waqa'a fi aidil aduwi. Ya. Seperti seorang tawanan. Tawanan tersebut adalah orang-orang yang engkau cintai. Ia berada di tangan musuh. Ya. Bagaimana kita membebaskan tawanan, yaitu orang yang kita cintai dari musuh. Kira-kira seperti itu. Ya, ini bahasa yang diungkapkan oleh penulis. Ya. Fahada taqdimu bidu'a minnal imami rahimahullah fihi tanbihu ala dzalika. Di dalam mukadimah ini beliau memberikan doa kepada orang yang membacakan dan juga kepada orang yang mendengarkannya, sekaligus memberikan peringatan. Wa kana fi ma da'a annahu sa'alallaha azza wa jalla an yaj'alana mimman idza utiya syakar. Ya, doanya sangat indah ya. Memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk orang yang idza utiya syakar. Ketika kita diberi nikmat syakar, kita termasuk orang yang mampu bersyukur. Wa idza ubtuliya sabar. Ketika kita diberikan ujian, kita termasuk orang yang bersabar. Wa idza aznaba istaghfar. Ketika kita jatuh dalam suatu dosa, termasuk orang yang cepat-cepat ya, meminta maaf kepada orang yang kita zalimi, memohon ampun kepada Allah. Fa inna haula'i ats-tsalatsa unwanus sa'adah. Inilah 3 tanda orang yang batinnya bahagia. Ya. Idza utiya syakara li annal ata'a minallahi nikmatun. Ya. Jika dia diberikan nikmat, ia bersyukur karena ia sadar betul bahwa seluruh pemberian itu datangnya dari Allah dan itu adalah nikmat. Ya. Kita diberikan jasad, diberikan ruh, ini semua adalah pemberian. Wallahu azza wa jalla yuhibbus syakirin min ibadi. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bersyukur dari hamba-hambanya. Wa syukru yakunu bilisanil maqal. Dan syukur itu bisa diungkapkan dengan lisan. Wa yakunu bil amal, dan juga bisa diungkapkan dengan amalan. Fa qauluhu azza wa jalla, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat 14, anishkurli waliwa lidaika. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Bersyukur di sini yaitu bil maqal wa bil amal, dengan ucapan dan perbuatan. Dan juga ayat yang lainnya, washkuruli wala takfuruni. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian takfuruni. Takfuruni di sini maknanya bukan janganlah kafir, tidak. Maksudnya adalah takfuruni, la takfuruni. Janganlah kalian mengingkari nikmatku. Hada min jihatil qauli wal amal. Ya. Jadi syukur itu dari sisi 2 hal, yaitu perkataan dan perbuatan. Walihada iftaraqa syukru anil hamdi. Para ulama mengatakan syukur itu berbeda dengan pujian. Ya. Di catatan kaki bagi yang bisa berbahasa Arab bisa dibaca sendiri. Ya, keterangan di catatan kaki. Fasyukru yakunu an ni'matin, ya, syukur atas nikmat. Wa amal hamdu faqad yakunu muqabilu ni'matin. Aw la yakunu sana'an mubtada'an. Ya.
Syukur itu adalah ungkapan ketika seorang mendapatkan nikmat. Adapun pujian, pujian itu terkadang seseorang mendapatkan nikmat atau terkadang bukan karena nikmat. Ya. Ini keterangan para ulama. Ya. Sanaan mubtada'an. Ya, memuji. Wa syukru yakunu bilisan wal amal. Wa amal hamdu fayakunu bilisan dunal amal. Syukur itu bisa diungkapkan dengan dua cara, lisan dan amal. Adapun pujian hanya dengan lisan saja, tanpa amal. Fi furuqin ma'rufatin inda ahli ilmi. Inilah perbedaan-perbedaan yang disampaikan oleh para ulama. Hada mimma yang bagi tadabburuhu. Wa huwa annal abda idza utiya ata'an syakara ata Allah azza wa jalla. Wa syukrul ata'i kama sabaqa bayanhu bil qawli wa bil amal. Amma bil qawli bi an yunsaba dzalikal ata'a ila min aqtahu, ya. Ungkapan atau lisan, ya, menisbatkan seluruh karunia, seluruh pemberian, yaitu dinisbatkan kepada siapa yang memberikan. Wa an yusniya alaihi bihi. Kemudian setelah menisbatkan, ya, pemberian tersebut, kemudian ia memujinya. Wa an la yultafatu fihi ila ghairi, dan tidak dipalingkan kepada selain Allah. Nikmat tersebut dinisbatkan kepada Allah, tidak dinisbatkan kepada selainnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan nikmat apa saja yang kalian dapatkan semuanya dari Allah. Ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha. Ya, kalian mengetahui nikmat itu berasal dari Allah, dan juga di antara kalian ada yang mengingkarinya. Wa min jihati ukhra, kemudian dari sisi yang lainnya, jihatul amali yakunu syukru, ya, syukur bisti'malin ni'ami fima yuhibbu min an'ama biha wa asdah. Syukur yaitu mempergunakan nikmat-nikmat di dalam apa saja yang Allah cintai, ya. Wa hadza mimma yuhibbullahu azza wa jalla, bal min azimin ma yuhibbullahu minal ibadati an yakunal abda syakir, ya. Jadi syukur itu yaitu mempergunakan nikmat untuk hal-hal yang Allah cintai, baik yang wajib, yang mustahab, ya, yang dianjurkan, yang disunahkan, dari ibadah-ibadah apa saja, sehingga seorang itu dikatakan oleh Allah sebagai al-abda syakir, hamba yang mampu untuk bersyukur. Karena orang-orang yang bersyukur itu sedikit, ya. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur, ya. Ini yang mengatakan Allah SWT. Jadi yang mayoritas adalah orang-orang yang kufur nikmat. Wa qala azza wa jalla durriyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura, ya. Anak keturunan yang kami angkut bersama Nuh, yaitu di atas perahu, ya. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang syakura, hamba yang bersyukur. Ayat ini juga menjelaskan bahwa seluruh penumpang kapalnya Nabi Nuh, ya, ya duriyatu min man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura, kana kasiru syukri lillah azza wa jalla, ya. Jadi seluruh penumpang yang ada di atas perahu Nabi Nuh disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat yang ketiga, termasuk orang-orang yang bersyukur, ya. Orang-orang yang menerima dakwah Nabi Nuh, orang-orang yang mengikuti kajian tauhid Nabi Nuh, kemudian mentaati nabinya, ya. Meskipun yang tidak ikut juga lebih banyak, ya.
Berkata para ulama tafsir, bisa dilihat dalam tafsir At-Tabari atau tafsir Al-Qurtubi ya. Beliau nukil, kana idza akala al-aklata syakarallaha 'alaiha wa idza syariba syurbata syakarallaha 'alaiha wa idza iktasa syakarallaha 'ala dzalika. Ya, ketika seorang mendapatkan nikmat bisa makan ya, ia mengucapkan syukur dan juga ia menggunakan tenaga ya untuk ibadah. Demikian juga ia ketika ia minum, ia mengucapkan syukur, rasa hausnya telah hilang dan mempergunakan ya tenaga yang ia dapatkan dari minum untuk melakukan ibadah kepada Allah. Wa idza iktasa syakarallaha 'ala dzalika, dan juga ketika seorang berpakaian bisa menutup auratnya ya, maka pakaian yang ia gunakan digunakan untuk beribadah kepada Allah. Yakni an yatabarra'a min kulli haulin wa quwwatin fima ja'ahu minan ni'am. Ya, semuanya tidak terlepas dari daya dan kekuatan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah nikmat. Au mayassarahu, atau apa saja yang Allah mudahkan, ini juga nikmat. Wa an ya'tarifa bi annaha minallahi azza wa jalla, dan ia tahu bahwa semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi di pekan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kita tidak bosan ya, karena pelajaran tauhid ini pelajaran yang terkadang jenuh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang di halaman yang ke-11 ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.